Rangkaian digital itu ada dua macam, rangkaian kombinasional sama rangkaian sekuensial ya. Ini saya kasih satu contoh aja ya. Rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial nanti. Salah satu contoh rangkaian kombinasional itu ada multiplexer. Apa kegunaan dari multiplexer? Nah, kalau dalam sistem digital nanti ada yang namanya plexer ya. Plexer itu ada dua macam, ada multiplexer sama decoder ya. Kegunaannya sama, tapi dia cara kerjanya sedikit berbeda ya. Nah, ini contoh multiplexer dengan 4 input ya, kemudian 1 output ya. Nah, kemudian ada bit selector di sini. Jumlah dari bit selektornya ini nanti tergantung dari berapa jumlah inputnya ya. Kita butuh berapa jumlah inputnya nih. Kalau misalkan hanya 1 bit selektor, berarti nanti ya maksimal hanya 2 input ya. Kalau di sini ada 4 input, berarti di sini ada 2 bit selektor dan seterusnya ya. Kalau di sini ada 3 bit selektor, berapa bit data inputnya? Kalau 1 ada 2 input, kalau 2 ada 4 input, kalau 3 ada 8 ya. Maksimal 8 ya. 2 pangkat N ya. Jadi input dari multiplexer ini jumlahnya 2 pangkat bit selektornya ya. Kemudian outputnya 1. Inputnya ada banyak, outputnya ada 1. Decoder juga sama ya, dia mirip ya, kegunaannya sama ya, hanya cara kerjanya beda. Nah, kalau decoder dia inputnya hanya bit selektornya ya, nanti outputnya ada banyak ya. Tapi dari banyak output ini nanti hanya salah satu yang dipilih ya, atau hanya salah satu yang aktif, bergantung dari bit selektornya ini. Ini salah satu contohnya, nanti bisa untuk mendesain satu memori ya, untuk mengaktifkan alamat, kemudian data memilih untuk alamat memori ya, decoder multiplexer ya. Atau misalkan ada beberapa output gitu ya, nanti dipilih satu output ya. Nah, ini contoh decoder ya. Nah, ini karena bit selektornya ya, itu 000 ya, 0 semua, yang aktif yang output yang 0 ya. Nah, dan seterusnya. Nanti kalau yang 1 di sini, nah 1 yang aktif yang 1 ya. 3 ya. Ini 2, 3, nah ini 7 dan seterusnya gitu ya. 5, 4 ya, dan seterusnya. Nah, jadi mana output yang aktif ya atau yang dipilih itu bergantung dari nilai bit selektor di sini ya, atau address-nya di sini. Sama kalau multiplexer, dia berdasarkan data di sini. Dia yang ada data inputnya ya. Nah, dari beberapa data input, nah nanti outputnya ini bergantung dari bit selektor yang dipilih ya. Ini ada 2 data nih ya, atau yang ini ya. Nah, ketika bit selektornya nilainya 00 ya, berarti dia yang outputnya dari input yang di pin atau alamat 00 di sini ya. Nah, ini satu-satu. Nah, ini yang bit pin berikutnya hasil ya. Nah, ini outputnya berdasarkan bit selektornya ya. Nah, nanti kalau di aritmatika ya, di komponen aritmatika seperti untuk penambahan dan pengurangan ya. Nah, ini bisa dipilih ya, nanti kita jelaskan di materi aritmatika ya. Salah satu kegunaan dari multiplexer ya. Nah, bagaimana mendesain sebuah multiplexer? Jadi di sini kan data yang dipilih salah satu ya, salah satu dari ini ya. Nah, maka nanti dia akan memilih nilai inputnya di sini ya. Dia pakai N aja di sini ya. Nah, nanti N-nya ini dihubungkan dengan bit selektornya ini ya. N-nya dihubungkan dengan bit selektor ya. Nah, ini karena inputnya ada beberapa ya, ini jadi dibuat untuk masing-masing input ya. Jadi ini yang per bit nih ya. Nah, misalkan ada 2 bit selektor tadi ya. Nah, jadi dari keempat input ini ya, ini dipasangkan dengan
kombinasi bit selektornya nih ya. Nah, jadi misalkan di 0 nanti ya. Di 0 itu kan alamat 000 berarti ya. Berarti nanti itu ketika S-nya 0, S1-nya 0, S2-nya 0 ya. Dia dinotkan dulu ya. Nah, 00 supaya di sini nanti 1 di sini ya. 11 ya. Nah, berarti baru nanti data yang di sini outputnya sesuai dengan data yang di sini ya. Kalau yang di sini 0 ya. Nah, ketika ini 0 0 ya, ini kan dinotkan jadi 11 ya. Nah, kalau di sini 0 ini outputnya 0 ya. Kalau di sini 1 outputnya 1 ya. Nah, setiap n-nya ini dipasangkan ini ya. Dipasangkan dengan dari bit selektornya baik yang inputnya tanpa not yang sama satunya dengan not ya. Nah, nanti dipasangkan. Kalau yang 00 berarti sini dinotkan not dinotkan di sini ya. Kalau yang 01 ya, berarti ini diambil yang not ya. Ini kan yang 0 ya, yang 0 sini ya. Kemudian 1 yang ini ya. Nah, 01 ya. Kemudian yang 10 ya. Nah, 2 ini 10 ya. Berarti di sini 1, ketika 1 ini ya. Yang tidak dinotkan. Nah, ini yang notnya di sini ya. Nah, yang 3 ini di 3, ini 11 ya. 11 berarti yang S-nya tidak dinotkan sama yang S2-nya sama S1-nya tidak dinotkan di sini. Nah, pasti dengan kombinasi seperti ini nanti pasti akan hanya salah satu dari N ini yang akan aktif ya. Ini ya, ketika dia 00 ya. Nah, maka yang aktifkan yang ini ya. Nah, ini modalnya 0, berarti datanya yang keluar di sini ya. Atau 1 nih ya. Nah, kalau yang lain nggak pengaruh nih ya. Nah, yang lain nggak akan pengaruh. Nah, ketika di sini datanya 1 ya. Nah, ini outputnya dari sini ya. Nah, yang lain nggak pengaruh ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, ini multiplexer ya seperti ini. Ya, decoder kurang lebih serupa seperti itu ya. Nah, kemudian itu salah satu contoh rangkaian kombinasional ya. Ini satu contoh aja ya. Yang lain banyak ya, macam-macam ya rangkaian fungsional ya. Kombinasional. Nah, berikutnya rangkaian sekuensial ya. Contohnya, nah ini biasanya digunakan untuk menyimpan satu bit data ya. Ada yang namanya flip flop ya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut lagi di ini ya, di terkait memori nanti ya. Nah, sebenarnya kalau ada mata kuliah sistem digital ini dibahas lebih khusus ya. Karena kalau SI kayaknya nggak ada mata kuliah sistem digital ya. Nah, makanya saya sampaikan sekilas saja di sini. Nah, jadi untuk menyimpan satu bit data ya. Nah, nanti kan RAM atau memori itu ada dua macam ya, RAM ya. Ada yang DRAM dan SRAM ya. Yang static RAM sama yang dynamic RAM. Kalau yang jadi ada yang menggunakan untuk menyimpan satu data, ada yang menggunakan kapasitor ya. Nah, ada yang menggunakan transistor ya. Nah, ini yang tipe menggunakan transistor atau gate ya, seperti ini. Jadi dia bisa menyimpan satu bit data menggunakan rangkaian digital seperti ini, rangkaian gate seperti ini ya. Nanti kita bahas lebih lanjut terkait memori ya, kekurangan dan kelebihan dari yang SRAM dan DRAM.